先做长辈的处心积虑下观看比较好。真正的比试，有种别躲。飞脉针，试试看，可能的呢？退下！虚无者，你终于来了！哼，还以为你怕死不敢来了呢。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Wu Ying San Qian Dao Season 2. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat Su Zhou yang dihadang oleh 3 pembunuh misterius dari keluarga Xi. Meskipun begitu, dirinya tetap berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi mereka semua. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Su Zhou yang masih berhadapan dengan 3 pembunuh misterius dari keluarga Xi. Ia sedikit terkejut karena serangan dari mereka bertiga terlihat sangat cepat. Meskipun begitu, Su Zhou terus berusaha untuk menghindari serangannya. Bahkan ia juga berterima kasih pada mereka karena hanya untuk membunuh dirinya, keluarga Xi sampai repot-repot mengirim 3 master di ranah Inet. Seorang pembunuh bernama Xie Tianyue berkata bahwa pantas saja Tuan Muda mengirim mereka bertiga untuk menghabisi Su Zhou karena sepertinya Su Zhou juga telah berada di ranah Inet. Su Zhou memberitahu bahwa mereka hanya melihat sedikit saja dari kekuatannya karena ada kekuatan tertinggi yang belum mereka lihat, sehingga karena hal itulah pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. 上当！哇，他的目标居然是我！ Saat pertarungan berlangsung, rupanya mereka sangat kesal karena Su Zhou selama ini hanya pura-pura lemah, padahal kekuatannya bisa menyaingi mereka bertiga. Dan karena hal itu jugalah mereka segera menggunakan teknik keterampilan bertarung untuk menghabisi Su Zhou. Dikarenakan jika dirinya dibiarkan hidup, maka nama baik mereka bertiga akan tercoreng dari keluarga Xie. Sementara di atas atap juga terlihat Yao Yao dan Yu Feng sedang mengawasi pertarungan tersebut. Ketika mereka melihat bahwa Su Zhou mulai kewalahan, maka Yun Feng berniat untuk membantunya. Tapi ternyata hal itu dihentikan karena menurut Yao Yao, jika Su Zhou memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan benar saja, saat Su Zhou mulai terhempas dan hampir mati, tiba-tiba saja muncul domain dewa Song Yu yang memberitahu bahwa untuk bertahan hidup, maka Su Zhou harus menggunakan pedang Nirvana. Dan tentu saja mereka bertiga yang melihat Su Zhou masih hidup sangat marah, sehingga terjadilah adu kekuatan yang sangat dahsyat di antara mereka. 在这里！你贱，过了！ 他怎么会有这么强的力量？ Ternyata adu kekuatan itu berhasil dimenangkan oleh Su Zhou dengan kekuatan pedang Nirvana yang membuat mereka bertiga mati dalam sekejap. Setelah berhasil membantai mereka semua, rupanya tubuh Su Zhou kehabisan energi, sehingga ia segera menggunakan setetes cairan esensi untuk memulihkan kekuatannya. Yao Yao dan Yu Feng yang melihat hal itu sangat terkejut karena Su Zhou bisa menggunakan teknik penyatuan jalan pedang yang sangat langka. Bahkan menurut mereka berdua hanya ada satu orang yang bisa melakukan teknik penyatuan jalan pedang, yaitu seseorang bernama Chen Jinghong. Yu Feng memberitahu bahwa sebelumnya ia bertemu dengan seorang murid dari sekte Juntian yang membuat Yao Yao sangat penasaran dengan orang itu. Sehingga saat itu dirinya segera menyuruh Yu Feng untuk menyelidiki latar belakang dari
dari murid tersebut. Yu Feng semakin bersemangat karena malam ini ada sebuah konferensi sastra di kota Lin'an, sehingga ia pun berniat untuk berpesta di sana. Sedangkan setelah kepergian Su Wuzhou dan Yu Feng, Yao Yao berkata bahwa menurutnya dua orang itu beserta kota Lin'an memang cukup menarik, sehingga ia pun berniat untuk membuat sebuah rencana sendiri. 我在御膳房发现了一，你去帮我查查那个君天教弟子的。要是算我承诺你的那一件事儿的话，雨风、许无舟，是不是也要布局了呢？ Sesampainya di sana, rupanya Su Wuzhou dihina oleh tiga pria yang terus-menerus meremehkannya. Awalnya Su Wuzhou terlihat sangat santai, tapi karena istrinya yang bernama Qin Qingmao dicaci maki oleh mereka, sehingga Su Wuzhou sangat marah dan segera memberikan pelajaran untuk mereka bertiga. 不配来参加文会。这里是君子交流的地方。都是君子了，被打了应该也不会是一群胆小如鼠的伪君。 Sementara di sisi lain terlihat Yu Feng yang sedang merayu seorang wanita, tapi ternyata dirinya selalu gagal untuk mendapatkannya. Dan ketika Su Wuzhou datang, ia pun memberitahu bahwa bukan seperti itu caranya mendapatkan seorang wanita. Mendengar hal itu membuat Yu Feng penasaran, dan ia meminta agar Su Wuzhou mau mengajarinya bagaimanakah caranya untuk mendekati wanita. Su Wuzhou memberikan buku panduan sebuah teknik cara mendekati wanita yang telah ia koleksi selama bertahun-tahun. Tentu saja para wanita yang mengetahui hal itu segera datang, di mana mereka semua sangat terpukau dengan kemampuan dari Su Wuzhou. Namun sayangnya saat Su Wuzhou sedang membanggakan dirinya di hadapan Yu Feng, rupanya datang Qingmao dari arah belakang. Yu Feng pun memberitahu bahwa Qingmao telah datang, tapi Su Wuzhou tak memperdulikan hal itu, sehingga ia pun harus terkena kemarahan dari istrinya tersebut. 各为主，识破他！答应了，他绝不会。青毛，你听我解释啊！我先走了。雨风，你大爷的！遇到你都这么倒霉啊！ Setelah itu terlihat Qingmao yang sedang membaca sebuah buku, tapi rupanya datang tiga orang wanita yang membenci Qingmao. Mereka segera mempermalukan Qin Qingmao yang dianggapnya hanyalah wanita rendahan. Bahkan mereka menganggap jika gelar wanita berbakat di kota Lin'an hanyalah kebohongan belaka. Dikarenakan Qin Qingmao selama ini sama sekali tak ahli dalam sastra maupun membuat puisi. Tentu saja Su Wuzhou yang melihat hal itu sangat kesal, sehingga ia pun membuat sebuah puisi yang ditujukan untuk istrinya. Yu Feng yang melihat hal itu kebingungan karena Su Wuzhou bukan hanya hebat dalam bertarung saja, tapi dirinya juga cukup ahli dalam membuat sastra dan puisi. Dan benar saja, di mana ketika puisi itu dibaca oleh seorang wanita yang meremehkan Qingmao, seketika ia dan teman-temannya pun menjadi sangat terkejut karena rupanya Qingmao bukanlah wanita sembarangan. Bahkan Lin Qingqi juga terlihat kagum mengetahui bakat dari Qingmao. Sedangkan Qin Qingmao sendiri yang mendengar puisi itu tiba-tiba saja mendapatkan pencerahan yang membuat semua orang semakin terkejut mengetahui hal tersebut. 丈夫更可悲才对，姑娘也不愿意碰他。你们都给我住嘴！你行情既如春雪，让我这一颗悟道之心瞬。秦金谋悟道了，第一个感悟了道义的天才。 Namun sayangnya Li Wanfeng yang melihat Qingmao tercerahkan menjadi sangat kesal, dan ia berniat untuk mengabarkan hal itu pada tuan muda dari keluarga Xie yang bernama Xie Guanping. Bukan hanya itu saja, ia juga berencana tak akan membiarkan Qingmao keluar hidup-hidup dari tempat ini. Dan saat itu rupanya datang dua pembunuh bayaran yang langsung menyerang Qin Qingmao. Lin Qingqi yang mengetahuinya mencoba untuk menyelamatkan temannya itu, tapi ternyata seorang pembunuh dapat dengan mudah mengalahkannya. Bahkan ia juga menyerang lagi ke arah Qingmao hingga membuatnya terluka. Menyaksikan dua pembunuh yang mengincar nyawa istrinya, tentu saja Su Wuzhou segera datang. Dan saat itu juga terjadilah pertarungan yang berhasil dimenangkan dengan mudah oleh Su Wuzhou. 去死吧！
Setelah berhasil mengalahkan dua pembunuh bayaran, Su Wuzhou langsung menanyakan kondisi istrinya. Karena sepertinya baik-baik saja, ia pun langsung mengajak Qing Mao untuk meminta penjelasan pada keluarga Xi. Karena tempat ini adalah sebuah tempat milik keluarga Xi tersebut. Namun Lin Qingqi mengingatkan agar Su Wuzhou mempertimbangkan tentang keputusannya itu. Karena bagaimanapun rencana dari Su Wuzhou sangatlah berbahaya. Su Wuzhou yang mendengar hal itu tak peduli karena bagaimanapun juga Lin Qingqi adalah anak angkat dari keluarga Xi yang sepertinya mereka semua telah merencanakan pembunuhan untuk istrinya itu. Meskipun awalnya Qing Mao masih ragu, tapi Su Wuzhou meyakinkan dirinya sehingga mereka pun tiba di depan gerbang keluarga Xi. Dan saat itu juga pertarungan tak bisa terhindarkan karena Su Wuzhou yang sudah terlanjur sangat marah. Mengetahui bahwa penjaga pintu gerbang telah dibantai oleh Su Wuzhou, tentu saja keluarga Xi menjadi murka dan seorang bawahan dari tuan muda bernama Xi Sheng segera melancarkan serangan ke arah Su Wuzhou. Namun saat itu Su Wuzhou berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. 杀不了我。 Setelah ia mengalahkan bawahannya, tentu saja si Guanping sebagai tuan muda menjadi marah. Dan karena perselisihan itu tak bisa diselesaikan, Su Wuzhou pun menantang tuan muda tersebut untuk melakukan pertarungan sekarang juga. Tapi rupanya si Guanping memberitahu, jika kau ingin menantangku, maka bersiaplah seminggu lagi. Dikarenakan mereka akan bertarung sampai mati di arena kompetisi Lin An, yang mana hadiahnya sendiri berupa kediaman keluarga Xi jika Su Wuzhou berhasil menang dalam pertarungan tersebut. Tentu saja hal itu membuat Xi Sheng jadi ragu. Bahkan Li Yuanfeng memberitahu agar si Guanping harus berhati-hati. Karena bagaimanapun juga Su Wuzhou telah menyembunyikan kekuatannya selama 10 tahun. Si Guanping yang mendengar hal itu menjadi kesal dan ia segera meyakinkan mereka dengan menunjukkan keterampilan bertarung kelas 3 yang telah ia kuasai. 还是要谨慎应对呀！我让你们看看我如今的实力。三匹，怎么样？ Setelah itu terlihat Yao Yao yang memberitahu Su Wuzhou bahwa si Guanping mempraktikkan keterampilan bertarung kelas 3. Mendengar hal itu, Su Wuzhou bertanya apakah yang Yao Yao inginkan setelah memberitahukan rahasia dari si Guanping. Tapi Yao Yao menjawab jika hal itu masih dirahasiakan dan nantinya Su Wuzhou akan mengetahui hal itu sendiri. Kemudian di keesokan harinya terlihat Qin Fengsha yang merupakan mertua dari Su Wuzhou sangat marah karena Su Wuzhou telah membuat perjanjian yang nekat untuk bertarung hidup dan mati dengan si Guanping, yang mana sudah pasti ia akan kalah karena Guanping telah berada di ranah inet tingkat 9. Su Wuzhou memberitahu ayah mertuanya itu jika dirinya tak bodoh dan segera memperlihatkan bahwa ia juga telah berada di ranah inet tingkat 9. Mengetahui hal ini, Qin Fengsha langsung berniat untuk mengajari teknik peninggalan dari ayah Su Wuzhou, yaitu sebuah keterampilan bertarung kelas 3. 后天九重，这是3匹战绩。斩！这就是你父亲留下的战绩，天斩。 Saat itu Su Wuzhou diberikan sebuah gulungan untuk mempelajari teknik tersebut. Tapi rupanya Qin Fengsha menjadi sangat terkejut karena Su Wuzhou bisa mempelajarinya hanya dalam sekejap saja. Padahal ia sendiri sampai mempelajari gulungan keterampilan itu selama bertahun-tahun. Tentu saja hal itu bisa dilakukan oleh Su Wuzhou berkat bantuan dari mangkuk reinkarnasi milik Dewa Songyu. 这什么情况？高日远的毛病是不是又犯了？斩！ 斩！入门了！
Kemudian setelah itu Su Wuzhou segera melatih gulungan keterampilan bertarung lagi, dan ia berhasil menguasai tebasan pembelah langit hanya dalam waktu setengah hari. Dan saat itu datang Qin Jingmou yang memberitahu bahwa suaminya itu tak perlu lagi tinggal di gudang senjata. Dan saat Wuzhou bertanya, apakah akhirnya kau mau menerimaku? Rupanya sang istri menjelaskan jika ia tak punya banyak waktu untuk memikirkan tentang cinta, karena sekarang bisnis keluarga Qin sedang berada di ambang kebangkrutan. Ia juga menceritakan bahwa keluarga Qin jangan sampai bernasib seperti keluarga Zhao, yang mana dulu sangat berjaya, tapi kini sengsara karena pemimpinnya yaitu Zhao Shen dibuat cacat dan disingkirkan oleh keluarga Xi. Mendengar perkataan itu, Su Wuzhou jadi berpikir bahwa sekarang dirinya harus membantu terlebih dahulu bisnis dari keluarga Qin tersebut. 心死！看这些儿女情长，赵家家主赵氏沦落成一介废人，赵家也土崩瓦解了。和你说这些也无用，你还是早些回厢房休息吧。 Setelah itu, Su Wuzhou segera pergi untuk menemui patriark Zhao Shen. Di sana, rupanya Zhao Shen sedang dihajar habis-habisan oleh para preman yang meminta upeti pada dirinya. Bahkan saat itu, Zhao Shen sendiri hanyalah seorang pengemis. Su Wuzhou bertanya apakah Zhao Shen ingin melakukan balas dendam. Tentu saja Zhao Shen langsung menjawab bahwa dirinya ingin sekali melakukan balas dendam selama bertahun-tahun. Tapi sayangnya, tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakitnya saat ini. Namun Su Wuzhou menegaskan bahwa hanya dirinya lah yang mampu menyembuhkan penyakit seperti itu. Dan benar saja saat itu juga Su Wuzhou berhasil memulihkan semua meridian yang telah rusak dan mengembalikan kekuatan Zhao Shen hanya dalam sekejap mata menggunakan teknik pengobatan Yin dan Yang. 微脉真，这才是刚开始。 Setelah ia berhasil disembuhkan dan kekuatannya telah kembali, tentu saja Zhao Shen langsung membantai semua orang yang terus-menerus menindas dirinya. Tapi rupanya Zhao Shen tak mau berterima kasih pada Su Wuzhou, karena menurutnya Su Wuzhou hanyalah seorang bocah di ranah inet. Bahkan justru dirinya malah berniat untuk membunuh Su Wuzhou. Mengetahui bahwa Zhao Shen sudah mulai sombong, seketika itu juga dirinya langsung mengeluarkan kekuatan niat pedang nirvana. Tak cukup sampai di situ, Su Wuzhou juga menyuruh Zhao Shen untuk berlutut di hadapannya. Karena tak punya pilihan lain, Zhao Shen pun segera mengikuti perintah dari Su Wuzhou. Ia juga berpesan kepada Zhao Shen untuk mengantarkan senjata yang telah diisi dengan niat pedang. Hal itu Su Wuzhou lakukan tentunya untuk membantu bisnis keluarga Qin yang sedang terpuruk. Su Wuzhou mengingatkan satu hal lagi, bahwa Zhao Shen tak boleh memberitahukan tentang dirinya kepada keluarga Qin, karena jika sampai ia membocorkan rahasia itu, maka pasti dirinya lah yang akan dibunuh oleh Su Wuzhou. Zhao Shen yang sudah ketakutan pun langsung mengikuti perintah tersebut, dan ia tak berani menentangnya sedikit pun. 还有什么是不可能的呢？跪下！帮我办一件事，你想怎么复仇，我都不管。 请公子吩咐。小巷口有10箱剑义武器，死。 Keesokan harinya terlihat Qin Fengsa yang sangat berterima kasih pada Zhao Shen karena telah memberikan senjata dengan niat pedang. Namun Zhao Shen menjelaskan bahwa itu hanyalah titipan dari seseorang dan bukan dari dirinya sendiri. Qin Fengsa yang penasaran bertanya siapakah orang yang telah membantu keluarganya. Saat itu Su Wuzhou mengancam agar Zhao Shen jangan sampai memberitahunya, dan Qin Fengsa yang melihat bahwa menantunya berada di sana seketika langsung mengusirnya. Karena lebih baik Su Wuzhou segera berlatih gulungan keterampilan bertarung yang telah ia berikan sebelumnya. Zhao Shen yang melihat hal itu tentu menjadi sangat kebingungan, karena menurutnya bahwa keluarga Qin belum sepenuhnya percaya pada kemampuan dari Su Wuzhou, dan ia pun segera pergi dari sana karena tugasnya kini telah selesai. Mereka yang mengetahui bahwa Zhao Shen telah pulih sepenuhnya tentu saja sangat terkejut. Ditambah lagi Qin Fengsa merasa aneh mengapa tatapan dari Zhao Shen seperti mengenali Su Wuzhou, sehingga karena hal itu
ia menyimpulkan bahwa ayahnya Su Wuzhou lah yang telah membuat rencana di masa lalu dan membantu banyak orang. 秦家主留步。秦家人看来对许无州的，我总感觉他看梧州的眼神。难道他认识我？ Setelah 7 hari berlalu, tibalah saatnya pertarungan hidup dan mati antara Su Wuzhou melawan Xi Guanping. Namun saat itu rupanya Qin Fengsha menyuruh semua penjaga untuk mengawasi gerak-gerik Su Wuzhou karena dirinya tak mengizinkan Su Wuzhou untuk bertarung melawan Xi Guanping. Tapi kabur dari para penjaga adalah hal yang sangat mudah untuk Su Wuzhou, sehingga ia pun segera datang ke arena untuk bertarung menghadapi Xi Guanping. Di arena sendiri semua orang terus-menerus meremehkan kemampuan dari Su Wuzhou karena menurut mereka Wuzhou belum juga datang, pastilah dirinya sedang ketakutan. Namun rupanya ketika itu tiba-tiba saja Su Wuzhou datang hingga mengejutkan semua orang. 这都3个时辰了，他不会是怕了吧？许无州心虚害怕。哎，许兄怎么还不来？再等1炷香的时间，就带人去秦家，逼他出来。许无州，你终于来了！还以为你怕死不敢来了。 Bahkan saat pertama kali serangan dimulai, semua orang sangat antusias karena mereka senang. Sepertinya pertarungan antara Su Wuzhou melawan Xi Guanping memiliki kekuatan yang setara, yaitu di mana mereka sama-sama telah berada di ranah inet tingkat 9. Dan hari ini juga adalah penentu siapakah orang yang akan menjadi tuan muda nomor 1 di kota Lin'an. Tanpa berbasa-basi lagi, Xi Guanping segera menggunakan keterampilan bertarung kelas 3 miliknya, yang membuat semua penonton semakin terkejut mengetahui hal itu. Bahkan menurut mereka, Xi Guanping kini telah berada di ranah inet tingkat puncak. 到底谁是临安城第1公子？看2个人刚刚的交手，似乎隐藏的的确深呐。许无州，君剑。谢广平不过是后天巅峰而已。谢家果然底蕴深厚，哇！ Qin Fengsha dan Jing Mao yang baru saja datang segera menyuruh Su Wuzhou untuk keluar saja dari arena pertarungan karena bagaimanapun juga Xi Guanping itu sangat kuat dan bukanlah tandingan untuk Su Wuzhou. Ia pun berniat untuk menghentikan pertarungan itu meskipun harus melanggar peraturan yang ada. Tapi rupanya saat itu datang Li Wanfeng yang menghalanginya dan mengingatkan bahwa Patriark Qin tak boleh ikut campur dalam pertarungan mereka. Qin Fengsha tak peduli akan hal itu dan ia menggertak apakah Li Wanfeng berani menghentikan dirinya. Namun ternyata dari arah belakang ada patriark keluarga Xi yang bernama Xi Linyuan berkata bahwa memang Li Wanfeng tak berani pada Qin Fengsha, tapi dirinya sanggup menghentikan Qin Fengsha agar tak ikut campur dalam pertarungan Xi Guanping melawan Su Wuzhou. 你快给我下来！武州，广平竟然练成了3品战技，那武州岂不是？ 这是谢少和许无州的决定。你敢拦我？ 秦家主。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Qin Fengsha yang mulai berselisih dengan Xi Linyuan. Di sana juga terlihat Xi Guanping yang berjanji pasti akan membunuh Su Wuzhou di pertarungan kali ini. Tapi Su Wuzhou menjawab jika tak perlu banyak bicara dan lebih baik buktikan saja siapakah yang akan dibantai sekarang juga. 先做长辈的，处心积虑。下观看比较好。真正的比试，有种别躲。 Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.